Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh ada saat ini. Kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami. Dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tertulis demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, standar surgawi berbeda dengan standar duniawi. Dalam standar surga, kebesaran seseorang tidak ditentukan oleh posisinya. Kebesaran tidak didasarkan pada jabatan. Keagungan bukan terletak pada kekuasaan. Kebesaran tidak ditentukan oleh otoritas untuk memerintah orang lain. Dan kebesaran tidak ditentukan oleh kekayaan atau kepandaian, tetapi kebesaran ditentukan dari sikap melayani. Di dunia ini banyak orang ingin menjadi yang terbesar, dihormati dan dilayani. Tapi sikap ini berbeda dengan apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan menunjukkan melalui tindakannya yang nyata. Ia tidak berdiam di surga dan memerintah begitu saja, tapi ia turun dari tahtanya, meninggalkan kemuliaannya, dan menjadi manusia seperti kita, melayani semua orang, dan bahkan ia rela menderita dan mati untuk menebus dosa seluruh manusia. Tuhan menghendaki agar kita melayani. Jika kita ingin menjadi yang terbesar, maka kita hendaknya melayani. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berhenti sejenak untuk merenungkan kata-kata ini. Apakah motivasi kita dalam melayani dilatari keinginan untuk menjadi yang terbesar, terpandang atau terhormat? Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk menyatakan hal yang seperti ini. Yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di sini bukanlah agar kita menjadi yang terbesar, tapi fokusnya adalah agar kita melayani dengan penuh kerendahan hati. Layanilah Tuhan dengan melayani sesama kita, dimulai dari keluarga. Posisi melayani ini mungkin terkadang terasa tidak enak, karena kita harus merendahkan diri, dan terkadang menjadi direndahkan orang lain. Ada sebuah paradigma bahwa jadi orang itu harus kasar terhadap orang lain, supaya tidak dikasari. Jangan kalah debat dengan orang lain. Biar miskin harus sombong, walau tidak punya apa-apa harus tampil mewah. Paradigma-paradigma seperti ini adalah pemikiran yang salah. Kita hendaknya tidak demikian. Walaupun orang lain kasar, kita hendaknya tetap lemah lembut. Dalam perdebatan, biarkan orang lain yang menang. Kebenaran tidak perlu membela diri, karena kebenaran akan muncul sendiri sebagai pemenang. Jaga sikap rendah hati, jangan sombong, dan tampillah apa adanya. Tidak harus kita menunjukkan bahwa kita memiliki segalanya. Menjadi pelayan berarti harus siap merendahkan diri, mengosongkan diri seperti Tuhan. Menjadi hamba berarti siap untuk melayani dan memberi yang terbaik kepada orang lain. Kita tidak akan sakit hati kalau memposisikan diri kita di yang paling rendah. Tapi kita akan menjadi orang yang gampang tersinggung
ketika menempatkan diri kita seperti orang yang paling penting. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melupakan salib Kristus yang harus kita pikul. Tuhan Yesus memberi teladan ketaatan, agar kita mengerti bahwa jalan menuju kebesaran, jalan menuju kemuliaan, ditemukan dalam sikap melayani Tuhan, dengan cara melayani orang-orang lain di sekitar kita. Layanilah seperti Tuhan Yesus. Rendahkan diri kita, jadikan diri kita sebagai pelayan dan hamba bagi orang lain. Sekali lagi, bukan berarti bahwa kita membiarkan diri kita dimanfaatkan dan dieksploitasi, tapi sikap hati kita hendaknya senantiasa menghormati dan menghargai serta melayani sesama dengan kasih Kristus. Mulailah ini dari keluarga kita masing-masing, dan kemudian keluar kepada orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami merendahkan diri kami, memposisikan diri kami sebagai pelayan dan hamba bagi orang-orang lain di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang mau melayani, dimulai dari keluarga kami. Tolong kami, bersihkan hati kami dari segala kesombongan, arogansi dan keangkuhan. Penuhi hati kami dengan kasih dan sikap yang mau melayani. Terima kasih Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang heran atas setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.